Hai Sobat Spomovie. Kali ini kita akan mereview film yang diangkat dari kisah nyata, yang dituangkan dari sebuah buku harian anak remaja Yahudi bernama Anne Frank, yang ditulis pada tanggal 14 Juni tahun 1942 sampai 1 Agustus tahun 1944. Awalnya buku ini diterbitkan pada tahun 1947 dengan bahasa Belanda, sesuai dengan bahasa yang dituangkan di buku harian tersebut. Kemudian semakin populer saat buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1952, dan difilmkan pertama kali pada tahun 1959. Buku yang diambil dari kisah Anne Frank ini masuk ke dalam beberapa daftar buku top abad ke-20, dan filmnya pun banyak mendapatkan penghargaan, salah satunya pemenang Oscar dalam 1 dekade bahkan lebih. Film ini menceritakan tentang perjuangan keluarga Yahudi yang mencoba bertahan hidup dari kejamnya Nazi yang dipimpin oleh Hitler dengan bersembunyi di sebuah loteng selama 2 tahun serta ruang gerak yang terbatas. Anne lahir pada tanggal 12 Juni tahun 1929 di Jerman, dari pasangan Edith dan Otto Heinrich Frank. Dia memiliki kakak perempuan bernama Margot. Pada tahun 1933 setelah Adolf Hitler di Partai Nazi memenangkan pemilihan federal dan diangkat sebagai Kanselir Reich, Anne dan keluarganya pindah ke Belanda. Di sana ayahnya mendirikan sebuah perusahaan yang menjual ekstrak buah pektin, dan kemudian mendirikan perusahaan keduanya di bidang rempah-rempah. Awal perpindahan kehidupan Anne dan keluarga masih bisa terbilang baik-baik saja. Akan tetapi pada bulan Mei tahun 1940 saat Jerman menginvasi Belanda, hidup Anne dan keluarga mulai terasa mencekam, karena para dedengkot Nazi mulai menganiaya orang Yahudi dengan berbagai diskriminatif. Skene berawal saat Anne merayakan ulang tahunnya yang ke-13. Dia mendapatkan hadiah dari sang ayah, yaitu sebuah buku yang akan dia gunakan sebagai buku hariannya. Ayahnya tahu bahwa Anne sangat suka menulis dan Anne senang dengan hadiah yang dia dapat. Di hari selanjutnya, Anne yang tertarik dengan seorang teman laki-laki membuat jadwal kencan untuk menghabiskan waktu luang bersama. Namun sayangnya hari kencan itu harus dibatalkan sepihak oleh Anne atas tuntutan keluarganya, karena sebuah masalah besar yang sudah menanti di depan mata. Di usianya yang sangat muda dan ketidakterbukaan suatu komunikasi antar keluarga, memposisikan Anne di sebuah lubang kebingungan yang besar karena dia baru mengetahui bahwa kakaknya, Margot, mendapatkan surat panggilan dari pihak institusi Nazi, di mana orang Yahudi satu persatu akan dipisahkan dari keluarganya untuk dimasukkan ke sebuah kamp konsentrasi atau dipaksa kerja sukarela bahkan dibunuh oleh Nazi. Karena tidak ingin hal itu terjadi pada anaknya, pada hari Senin, tanggal 6 Juli tahun 1942, Otto sang ayah mengatur sebuah pelarian yang dibantu oleh beberapa karyawan terpercayanya. Di antaranya Miep Gis yang menemani Margot menuju lokasi persembunyian, Johannes Kleiman sebagai Dewan Opekta, Victor Kugler sebagai direktur dan mengubah bisnis dari Otto Frank menjadi Gis & Co untuk mencegah penyitaan Opekta oleh Nazi, dan Beb Voskuijel sebagai sekretaris perusahaan sekaligus bertugas sebagai pembawa kebutuhan pokok untuk keluarga Anne. Awalnya Anne mengira akan pergi ke sebuah perkampungan kecil. Namun ternyata mereka hanya pindah ke sebuah loteng gedung tempat ayahnya bekerja. Lambat laut para penghuni loteng itu menyebut tempat persembunyian mereka dengan sebutan Secret Annex. Hal ini sudah diprediksi sebelumnya oleh Otto ayah Anne, sehingga semua barang-barang yang diperlukan sudah dikirim ke loteng itu sebelum mereka pindah. Edith yang merupakan ibu dari Anne Frank masih mengalami trauma psikis yang mendalam, hingga pada akhirnya terjadi sedikit insiden di mana dia sempat lupa bahwa dirinya sedang memasak, sedangkan dirinya temenung menatap ruang kosong. Hal itu membuat seluruh ruangan dipenuhi asap. Edith sudah tidak sanggup menanggung rasa takut yang selama ini dia pendam, karena dia sadar jika tertangkap oleh Nazi, seluruh keluarganya baik orang-orang yang membantunya juga akan terbunuh. Kita pasti sudah tahu betapa kejamnya Hitler saat berkuasa, bukan? Dia sangat otoriter dan sadis, khususnya dengan orang-orang Yahudi yang dibunuh secara keji dan sistematis. Hingga akhirnya Otto menyadarkan Edith agar bisa kembali mengontrol dirinya sendiri.
agar para karyawan yang di bawah tidak menyadari keberadaan mereka. Pada tanggal 13 Juli tahun 1942, seminggu setelah pelarian Anne dan keluarganya dari Nazi, keluarga Van Pels, nama di dalam buku harian Anne yang sebenarnya itu adalah keluarga Van dan yang akhirnya ikut bergabung di Secret Annex, dan disusul pada bulan November seorang dokter gigi bernama Fritz Pfeffer, yang aslinya bernama Albert Dussel juga ikut bersama mereka. Di dalam buku hariannya, Anne banyak menggunakan nama samaran untuk masing-masing karakter. Menurut sejarawan hal itu dilakukan untuk melindungi identitas asli keluarga Yahudi yang bersembunyi secara ilegal selama pemerintahan Nazi. Awalnya Anne sangat menyukai kehadiran mereka karena ada orang baru yang bisa diajak berbicara. Akan tetapi seiring berjalannya waktu ketegangan cepat berkembang di dalam kelompok itu. Mereka dipaksa melakukan kehidupan dengan keterbatasan yang ada. Anne dengan pemikiran kritisnya membuat sebagian penghuni Secret Annex terganggu. Anne merasa tidak adil atas perlakuan Pfeffer karena enggan bergantian untuk menggunakan meja belajar, di mana waktu pemakaian sudah disepakati antar keduanya. Anne juga sempat berdebat dengan Auguste Van Pels, dengan karakter sebenarnya adalah Petronella Van dan yang dia anggap bodoh. Anne juga menganggap Herman Van Pels dengan nama karakter asli sebagai Herman Van dan Fritz Pfeffer sebagai karakter asli dari Dr. Albert Dussel sangat egois terutama dalam urusan makanan. Hubungan Anne dan ibunya, Edith, tidak berjalan dengan baik. Seperti banyak remaja lainnya, Anne terkadang bertengkar dengan ibunya dan melepaskan keluh kesahnya itu di buku hariannya. Namun dia sadar bahwa apa yang dilakukan ibunya untuknya adalah suatu kebaikan, hanya saja keduanya belum memiliki ritme yang tepat untuk saling memahami. Setelah beberapa waktu mengabaikan Peter Van Pels, dengan karakter asli bernama Peter Van dan yang memiliki sifat pemalu dan canggung, di saat itu juga Anne mengalami masa pubertas, di mana dia merasakan ada yang aneh dengan dirinya terhadap teman selotengnya itu, dan tak lama dua remaja itu menjalin asmara. Saat mereka dimabuk cinta, Anne tersadar dan mulai mempertanyakan apakah perasaannya untuk Peter adalah nyata, atau hasil dari keterbatasan sosial selama mereka terkurungan bersama. Anne yang ambisius mulai merasakan ketidakcocokan dengan Peter, di mana dia beranggapan bahwa jika bersamanya, dirinya tidak akan bisa maju karena visi dan misi keduanya sangat bertolak belakang. Anne yang bercita-cita menjadi seorang jurnalis hebat membuatnya antusias dalam menulis buku harian secara teratur sampai catatan terakhirnya pada tanggal 1 Agustus tahun 1944. Anne juga sempat merevisi buku hariannya, menulis kalimat demi kalimat hingga mencapai sekitar 5.000 kata ke lembaran kertas. Hal itu dia lakukan karena terinspirasi saat dia mendengarkan siaran radio pada tanggal 28 Maret tahun 1944. Di mana Menteri Belanda, Gerrit Bolkestein, yang mendesak warganya membuat catatan pribadi untuk dijadikan catatan sejarah pendudukan Jerman pada saat itu. Pada pagi hari tanggal 4 Agustus tahun 1944, Secret Annex akhirnya ditemukan oleh sekelompok polisi berseragam Jerman milik Nazi yang dipimpin oleh Karl Silberbauer. Anne dan keluarganya begitu pula dengan seluruh penghuni di Secret Annex akhirnya dibawa ke markas RSHA, yang merupakan organisasi untuk melawan semua musuh Nazi baik dari dalam maupun luar perbatasan Jerman. Pada tanggal 1 November tahun 1944 Anne dan Margot dipindahkan ke konsentrasi Bergen, Belsen, dan di sanalah keduanya menutup usia karena wabah tifus yang menyebar pada awal tahun 1945. Sekitar 17.000 tahanan tewas akibat wabah tersebut. Edith yang berada di kamp Auschwitz terpisah dari anaknya, meninggal pada Januari tahun 1945 karena kedinginan dan kelaparan. Anne Frank meninggal pada bulan Maret tahun 1945 sehari setelah Margot lebih dulu meninggalkannya. Herman Van dan meninggal di kamp Auschwitz pada November tahun 1944, dan Dr. Albert Dussel meninggal di kamp Neuengamme pada Desember tahun 1944. Petronella Van dan meninggal di kamp Theresienstadt pada April tahun 1945, sedangkan anaknya,
Peter Van Dan meninggal di Camp Mauthausen pada Mei 1945. Dari semua mantan penghuni aneks Secret hanya Otto Franklah yang berhasil bertahan hidup. Dia meninggal di usia 91 tahun pada Agustus tahun 1980. Dari cerita ini kita pastinya harus banyak bersyukur ya Sobat Spomovie, karena dalam tulisan-tulisan N yang polos dan jujur itu, N masih bisa bersyukurnya atas semua hal yang terjadi. Padahal dia bisa saja memberontak dan mengeluhkan nasibnya. Namun ia masih bisa menemukan sesuatu yang baik dalam segala hal. Salah satunya adalah dirinya masih bisa bersama keluarga walaupun tinggal di sebuah loteng dengan keterbatasan yang ada.